Sekarang banyak petaka, banyak bencana, banyak ujian. Sebenarnya Allah ingin satu dari kita ini yang dituntut ketika ada ujian, ada bencana, yang dituntut satu. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita sempat tidak rutin di dalam majelis ilmu, namun tergantikan dengan majelis-majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah majelis-majelis tersebut sama saja dengan majelis-majelis ilmu yang lainnya, karena di dalamnya dibahas ilmu tentang akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai daripada kajian ilmu tentang pemahaman yang harus diluruskan, kita memulainya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kabar bahwa banyak daripada cobaan dan ujian yang sekarang sedang melanda beberapa daerah. Di antaranya kemarin kita mendengar di Cianjur ada gempa yang sangat dahsyat, memakan korban yang banyak, dan yang menjadikan itu pusat perhatian kita adalah pada saat yang tertimpa musibah itu adalah orang-orang yang satu agama dan saudara kita. Ini yang jadi perhatian. Kalau musibah setiap hari ada, ujian setiap hari ada, tapi pada saat menimpa orang Islam, maka wajib bagi kita untuk memperhatikannya. Paling tidak kalau tidak ada bantuan dari kita berupa materi, maka doa, angkat tangan setiap sholat 5 waktu selesai, angkat tangan. Minta kepada Allah agar meringankan mereka. Minta kepada Allah agar menjadikan beban-beban mereka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menundukkan orang-orang yang dermawan untuk membantu mereka. Paling tidak ini yang bisa kita lakukan pada saat mendengar saudara-saudara kita tertimpa musibah. Dan belum lagi menyusul setelah gempa di Cianjur, ada lagi gempa di Garut. Dan menyusul kemudian ada lagi erupsi di Gunung Semeru. Nah, ini semuanya yang tertimpa musibah. Kalau kita lihat berita-berita di media sosial, itu kebanyakan adalah orang-orang muslim. Karena negara Indonesia ini 80% orang Islam. Jadi kita wajib untuk memiliki rasa simpati dan empati kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Barang siapa yang di hatinya tidak ada rasa sedih sedikit pun karena dia merasa itu di tempat lain, maka orang ini salah dan belum dididik dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam kita diwajibkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang Islam lainnya. Pada saat melihat saudara kita sedih, kita harus ikut bersedih. Pada saat mereka bahagia, kita pun ikut bahagia karena kebahagiaan mereka, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Dan ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata baginda Rasulullah, tidak sempurna iman kalian kalau belum mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Menganggap saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana kalau kita kena musibah, kita langsung berusaha untuk mencari bantuan. Nah, begitu pula seharusnya kita orang Islam pada saat mendengar saudara-saudara kita tertimpa musibah, maka kita pun harus mencari bantuan untuk meringankan beban mereka. Dan alhamdulillah banyak donasi-donasi yang sudah dikumpulkan dari tiap-tiap daerah untuk membantu mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu mereka, meringankan mereka, menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang bersabar atas ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Dan begitu pula yang perlu kita ingat dari ujian yang Allah berikan pada satu tempat dan pada orang-orang tertentu, bahwa pada saat Allah memberikan ujian, maka ujian tersebut berpotensi untuk mengenai kita. Jangan katakan, oh itu memang sudah uratnya tempat gempa, Cianjur, Garut, itu memang ada urat gempa. Itu juga asap dari erupsi Gunung Semeru, kita katakan, oh itu memang gunungnya masih aktif. Yang namanya musibah, bencana bukan cuma gempa, bukan cuma asap. Ingat beberapa tahun yang lalu di kota kita Bentok, di bawah, di pasar sana terjadi banjir. Dan banjir ini mungkin bagian menjelang yang di atas, wah kami jauh, kami di atas tidak kena banjir. Nah, cara berpikir yang seperti ini salah fatal. Karena apa yang terjadi di belahan dunia yang lain itu bisa terjadi di tempat kita. Karena kalau Allah menghendaki sesuatu, maka itu bisa terjadi walaupun tidak ada gunung. Gempa bisa terjadi di tempat kita walaupun tidak ada urat gempa. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka itu dapat terjadi. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap hal-hal yang terjadi di luar tidak mungkin terjadi di tempat kita. Karena yang namanya musibah banyak. Kalau tidak dia bentuknya gempa, bisa saja bentuknya kebakaran. Bisa saja bentuknya hujan badai, bisa saja. Dan masih banyak bencana-bencana yang lain. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kita hanya bisa minta kepada Allah agar menjauhkan bala musibah dari tempat kita. Makanya setiap hari sebelum majelis, kalau ingat, kita mulai membaca Ya Latif, Ya Latif. Kita memohon dengan salah satu nama Allah yang penuh kasih sayang, Ya Latif. Kita ulangi sebanyak 129 kali. Dan di antara faedah keutamaan mengulang nama Allah ini, kata para ulama, yang pertama melancarkan rezeki, yang kedua menghilangkan kesumpahan, yang ketiga menolak bala, yang ketiga menolak bala. Nah ini yang kita harapkan, di mana pada saat kita memohon kepada Allah, Ya Latif, wahai Zat yang penuh kasih sayang, di dalam hati kita berharap agar Allah memenuhi hajat-hajat kita, agar Allah melancarkan dan melapangkan rezeki kita, agar Allah menghilangkan semua kesumpahan yang ada di pikiran kita, dan juga agar Allah menjauhkan kita dan orang-orang yang kita sayangi dari bencana, musibah, bala, ujian, malapetaka. Nah ini salah satu faidah dari doa atau nama Asmaul Husna yang kita ulang-ulang terus sebelum kita memulai kajian ilmiah kita setiap hari. Jadi itu jangan sampai ditinggal. Ada majelis, alhamdulillah kita baca setiap hari. Ada majelis, ajak keluarga kita, anak kita, rutinkan setiap hari di rumah baca Ya Latif 129 kali. Faidahnya sangat besar faidahnya. Kami di Mekah dulu juga baca setiap hari 129 kali. Ini jumlah yang kecil. Ada jumlah yang besar lagi, dibaca 9.000. Ya mungkin kebanyakan 9.000. Rusak dulu bebuih 9.000. Baca yang 129 kali saja. Jadi tidak usah baca yang banyak itu. Baca yang 129 setiap hari dibaca. Ba'dal maghrib. Kalau kita ada majelis kita baca ba'da isya. Itu juga wirid-wirid yang lain dibaca seperti wirid Rotib Al-Haddad yang sudah terkenal di mana-mana. Jangan sampai kita anggota majelis tidak tahu ada yang namanya Rotib Al-Haddad. Ini wirid dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad untuk menjaga, menghindari rumah dan seisinya dari bencana. Kata beliau, orang yang rutin membaca Rotib Al-Haddad, rumahnya dijauhkan dari gangguan jin, rumahnya dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari kebanjiran, dijauhkan dari malapetaka dan bencana, dan juga dijauhkan dari gangguan jin dan sejenisnya. Nah, itu faidah daripada membaca Rotib Al-Haddad, dan masih banyak lagi.
Nah, perlu kita ketahui Rotib al-Haddad ini bukan zikir yang dikarang-karang oleh ulama, tapi itu zikir semuanya tertera di dalam hadis Rasulullah SAW. Hanya saja untuk mempermudah, ulama mengumpulkannya di dalam satu kitab dan kemudian diberilah nama Rotib al-Haddad. Nah, untuk pagi hari beliau juga sudah mengumpulkan satu wirid yang harus kita dawamkan. Beliau beri nama Wirdul Latif. Harus dibaca, kata para ulama, paling tidak baca Wirdul Latif 1 kali 1 hari. Paling tidak kalau tidak baca wirid-wirid yang lain, baca Wirdul Latif. Dimulai dari setelah sholat subuh. Paling kalau kita baca dari awal, paling lama 15 menit. Itu dibaca dari awal sampai akhir. Paling lama 15 menit. Masjid Musawwir Al-Ghaffar, setiap hari dibaca Wirdul Latif ba'dal Fajr. Masjid Jami sudah lama. Ini saya berbicara masjid yang sudah mulai mengikuti. Masjid Musawwir Ghaffar dibaca dengan mic, 1 orang saja cukup. Dibaca dengan mic, dan insya Allah faidah daripada dibacakan wirid-wirid yang berdasarkan dari baginda Rasulullah SAW itu akan menjadikan kampung kita ini aman, kampung kita ini tentram, kampung kita jauh dari bala, jauh dari malapetaka. Itu fadilah dan keutamaan daripada membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat sekarang banyak petaka, banyak bencana, banyak ujian. Sebenarnya Allah kepingin satu dari kita ini yang dituntut ketika ada ujian, ada bencana, yang dituntut satu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan angkat bencana tersebut. Satu-satunya solusi pada saat orang muslim tertimpa musibah adalah mereka kembali kepada Allah, bertawajuh, bertadarruh kepada Allah, meminta kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan ini salah satu cara yang paling ampuh di dalam menghadapi bencana. Karena kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nikmat-nikmat dan keberkahan-keberkahan. Dalam satu kampung kata Allah, kalau mereka bertakwa, beriman, aku akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit dan dari bumi akan aku turunkan, kata Allah, kalau mereka bertakwa. Artinya kata ulama, kalau mereka tidak bertakwa, berarti mereka sedang memancing azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak bertakwa, melanggar perintah Allah, berarti mereka sedang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui, kalau ada satu kampung atau ada orang dia melanggar perintah Allah, tapi tidak ada azab, tidak ada cobaan, tidak ada bencana. Kita lihat tuh, dia ini bukan Islam. Setiap hari mabok-mabok, poya-poya, tapi kok belum diazab sama Allah. Apa barangkali dia ini mungkin disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kita jadikan patokan kalau azab tersebut belum dapat, berarti orang ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan ulur mereka sengaja kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa numli lahum." Dan kami undurkan kepada mereka. Kami berikan kenikmatan terus kepada mereka. Jadi kalau ada orang muslim melanggar, belum mendapat cobaan dari Allah, maka ketahuilah engkau termasuk orang-orang yang diundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan bangga ketika engkau melanggar, ketika engkau bermaksiat, belum datang bencana dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banggalah pada saat engkau melakukan pelanggaran dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang kepadamu. Karena Allah ingin melihat rintihan dan tangisanmu. Karena Allah ingin melihat engkau memanjatkan doa-doamu. Karena Allah senang mendengar bagaimana engkau mengangkatkan kedua tanganmu, memohon agar Allah meringankan balamu, agar Allah meringankan ujianmu.
Jadi senanglah dan bahagialah engkau apabila engkau mendapatkan teguran dari Allah berupa ujian dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin engkau kembali kepadanya. Karena Allah senang mendengar doa-doa dan rintihanmu. Jadi ini perlu kita bahas karena sekarang banyak sekali bencana-bencana yang kita dengar di medsos atau di televisi, dan itu seharusnya menjadi bahan untuk kita introspeksi diri. Jangan bicara itu di luar, jangan bicara itu jauh dari tempat kami, karena tadi kalau Allah menginginkan sesuatu maka kun fayakun, maka terjadi. Apapun yang Allah kehendaki maka semuanya akan terjadi. Untuk itu kita selaku orang muslim paling tidak berdoa terus-menerus kepada Allah agar dijauhkan dari semua bencana dan musibah. Dan juga kita jangan lupa setiap hari mendoakan orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Karena baginda Rasulullah mengatakan, man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minna. Orang-orang yang tidak punya perhatian kepada orang-orang mukmin lainnya, dia bukan dari golongan kami, kata baginda Rasulullah. Banyak dari kita yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan, nah yang penting ku besok ada rezeki, ku besok yang penting hidup, yang penting ku besok ada makanan, mau bagaimanapun saudara-saudaraku itu bukan urusanku. Paling tidak, kalau kau tidak membantu lewat uangmu, tidak membantu lewat usahamu, paling tidak angkat tanganmu, berdoa untuk mereka. Di setiap sholat 5 waktumu, ingat orang-orang yang mereka satu agama denganmu, yang sedang tertimpa musibah, maka doakan mereka, maka engkau termasuk orang-orang yang memperhatikan saudara-saudaramu dan masuk dalam kategori golongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.